Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, adik-adik, masih ngantuk nggak? Masih ngantuk? Panas ini duduk. Hari ini kita akan berbicara tentang kisah 3 orang pemuda. Berapa orang? 3 orang. Untuk apa? Apa yang dicari pertama kali ketika kehausan? Mencari air. Tapi di kertas tertulis istirahatlah sebentar aja kalau pengen cepat sampai. Nah, orang yang pengen cepat sampai istirahatnya berapa? Sebentar. Untuk apa? Ngasihkan perma. Tapi yang nomor 2 tertulis, jika kamu pengen santai ya tidak masalah, pakai uang yang 5 juta istirahat agak lama. Akhirnya yang si A istirahat dia hanya beli aqua, kemudian buah-buahan. Makan cuma 1 piring, sedikit ya, karena uangnya kan 1 juta kan. Tapi setelah masuk kafe nyari air ternyata ada AC-nya. Wah, enaknya gitu kan. Kan tadinya panas luar biasa kan, haus luar biasa. Pas masuk kafe ada AC-nya, semuanya pada duduk di meja makan. Yang satu pesannya tuh sekadarnya, karena dia pengen cepet sampai. Pengen apa? Cepet sampai, pengen nganterin perma. Karena dia takut permatanya hilang. Kalau hilang permata segini, satunya 100 juta. Segini ada berapa permata itu? Banyak kan? 1000 miliar. 1000 miliar kan? Akhirnya yang si A dia hanya beli air putih, kemudian sisanya tuh beli 1 porsi makan, udah itu aja. Karena dia takut ketika istirahat nanti tertidur, akhirnya tidurnya lama. Dia cuma beli itu aja. Yang si B dia beli jus. Woi, kan lagi haus kan? Enak minum jus. Dia beli apa? Beli jus. Kemudian beli apa lagi? Es teh. Beli apa lagi? Kolak. Beli apa lagi? Pokoknya yang si B ini kan ada uang 5 juta nih. Wah, saya mau makan enak pokoknya kan, karena udah kelaparan, kehausan ya kan. Beli es dawet. Beli apa lagi? Es sirup, es cendol. Kalau pokoknya kalau orang puasa apa? Pengennya tuh semuanya dimakan kan? Dia tuh pesen banyak sekali. Es cendol, es campur, es dawet, es apa lagi? Es degan, bakso, apa lagi? Es bakso. Pecel ayam, pecel lele. Pokoknya semua dipesan. Semuanya dipesan, kenapa? Karena dia kehausan, karena dia akhirnya datanglah hidangan. Satu meja penuh. Isinya apa? Makanan, karena dia lapar kan. Habis itu langsung dia makan. Ternyata setelah makan nggak habis semua kan? Karena dia mesennya karena dia udah nggak tahan kan, pokoknya pengen makan banyak. Ternyata setelah ada makanan semua di meja, ternyata nggak habis. Wah, dia udah kenyang kan. Hanya dia istirahat dulu gitu kan, karena kenyang banget kan perut. Terus yang di meja makan bilang sama penjaga, ini jangan dibuang, nanti saya mau makan lagi ya. Kan belum habis kan, dia tidur dulu gitu kan. Dia nggak nyadar ternyata tidurnya lama karena kenyang kan, capek, haus, lapar, habis itu kenyang, tidur. Lama nggak tidurnya? Lama. Dia tidur hampir 12 jam baru bangun lapar, makan lagi, habis itu istirahat lagi sampai dia pokoknya dia mau berangkat kalau makanan habis gitu kan. Yang terakhir, yang ketiga, sama kayak si B tadi, dia tuh ngabisin uangnya semua. Bahkan dia berenang dulu. Ya, berenang kan, haus kan, panas kan, ada kolam renang kan, dia bayar cuma berapa tuh, 2.000 paling atau 20.000, dia nyemplung berenang. Nah, dia nyemplung berenang. Setelah berenang dia juga ketiduran, capek kan, tidur. Habis bangun tidur dia ada bioskop, mau nonton bioskop, mau. Habis itu dia nonton bioskop.
Setelah nonton bioskop ternyata ada acara artis datang. Woi, artis datang. Dia akhirnya ikut lihat habis itu ternyata ada acara di mall. Acara apa di mall? Undian Diskon besar-besaran. Udah gitu ada undian dapat mobilnya Mercedes. Wah, dia mikir, wah di luar saya mobilnya nggak ada AC-nya nih. Pakai Mercedes enak nih, ada diskon kan. Tanpa terasa uang 5 juta habis. Tanpa terasa uang 5 juta. Tapi dia sudah kelaparan, tapi uang habis. Akhirnya aduh gimana nih, uang saya habis bekalnya ini. Tapi ternyata dia ingat, ada permata banyak nih. Ada permata kayaknya diambil satu nggak masalah kan. Hanya dia ambil satu, padahal itu permata orang kan. Diambil satu, dijual, ternyata lakunya 100 juta. Besarnya. Dia dikasih modal cuma 6 juta kan, 1 juta sama 5 juta kan. Dia jual permata 100. Wah, enak ini kata dia kan. Hanya yang 100 juta separuhnya dia tabung biar uangnya nggak habis, separuhnya dia habiskan. Separuhnya dia habiskan untuk apa coba? Beli mobil. Beli apa lagi? Pokoknya beli semuanya yang dia mau. Beli motor apa lagi? Beli handphone apa lagi? Beli baju baru, beli rumah. Jadi yang tadinya permata diambil satu, dia ambil setengahnya. Setelah setengahnya habis, ternyata dia masih nggak puas kan? Permata itu dianggap merasa miliknya. Dianggap miliknya. Dia lupa bahwasanya padahal permata itu apa disuruh dianterin kan? Bukan untuk dia kan? Gitu. Dari kisah tersebut, dari kisah 3 pemuda tersebut, kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya dalam suatu hadis dikatakan orang yang hidup di dunia itu seperti apa? Orang yang hidup di dunia itu seperti musafir. Tahu musafir? Orang yang dalam perjalanan. Nah, kayak tadi 3 orang pemuda tersebut dalam misalkan Mas Yusril sama Mas Pano pergi ke Jakarta. Kira-kira perjalanan dari sini ke Jakarta berapa jam? Berapa jam? 2 hari. 24 jam. Oke. Itu perjalanan 24 jam. Cepat apa lama? Tapi lama mana sama umur Mas Yusril? Umur Mas Yusril berapa tahun? Berapa tahun? Umur Mas Fadil berapa tahun? 10. Umur Mas Pano berapa? 10. Nah, kira-kira 12 jam sama 7 tahun sama 10 tahun sama berapa tadi? 13 tahun. Lama mana? Lama umur kan? Jadi orang hidup di dunia itu sebentar. Palingnya cuma 12 jam. Daripada umur kita 50 tahun, 60 tahun. Kan kayak orang bepergian kan? Berarti tapi kita merasanya lama. Kita umurnya misalkan sekarang berapa? 19 tahun, 17 tahun, 12 tahun itu kita merasalah padahal itu sebentar. Dalam suatu kisah juga dikatakan hidup itu kayak ikan lele. Tahu ikan lele, Mas Rasya? Tahu ikan lele? Tahu ikan lele enggak? Mas Fadil? Mas Fadil tahu ikan lele? Ikan lele suka ini kan loncat kan? Iya. Itu ikan lele loncat itu lama di air apa lama di luar air? Lama di luar air. Luar air. Ikan lele loncat kan dari air set. Itu pas di luar air lama nggak? Sebentar kan? Nah, hidup seperti itu. Hidup itu Terus kalau hidup sebentar, kenapa kalau hidup sebentar? Tugas kita apa? Ya, tugas kita apa? Tugas kita tuh menyampaikan, mengantarkan apa yang Allah titipkan sama kita. Ya, tugas kita apa, Mas Farhan? Mas Yusril, tugas kita apa tadi? Menyampaikan apa yang Allah titipkan. Kayak 3 pemuda tadi. Tanggung jawabnya itu apa? Tapi yang satu berhasil datang tepat waktu. Dia minum seadanya.
makan seadanya. Yang kedua, dia berhasil juga tapi lama. Tapi lah, yang ketiga nggak berhasil, malah titipannya dihabisi. Sekarang nih Mas Furqan, Mas Furqan pengen cepet masuk surga. Syaratnya berat. Hah? Kalau pengen masuk surga satu apa? Puasa sunnah. 2, ngaji Quran. 3, ngapalin Quran. 4, salat. 5, jamaah di masjid. 6, zakat. 7, sedekah. 8, puasa. 9, udah, haji kan? Oh iya, Haji. 10, membantu teman, membantu ayah, membantu keluarga. Itu kira-kira berat apa susah? Itu baik. Hah? Semuanya berat. Mas Farhan, puasa berat nggak? Mas Furqan, salat tahajud berat nggak? Mas Yusril, salat jamaah berat nggak? Hah? Mending salat jamaah subuh di masjid atau mending tidur? Mending satu jamaah di masjid. Enak tidur kan? Saat jamaah nggak enak kan? Aduh ngantuk gini, aduh gimana ini kok harus salat gitu kan? Nah, orang pertama berhasil. Orang pertama cuma beli aqua, makan seada, jadi cuma tidur sebentar. Habis itu ada yang salat tahajud, ada yang salat subuh jamaah di masjid. Ada lagi yang aduh enak salat subuh nih. Ah ngapain? Ntar aja lah salat subuhnya kesiangan. Itu orang yang mana? Orang yang kedua. Ada lagi yang ketiga, sholat subuh bablas, dia nggak sholat subuh. Ada yang kayak gitu? Ada. Nah, yang ketiga berarti adalah contoh yang ketiga, yang permata malah dipakai. Akhirnya datang polisi. Set. Yang ketiga di penjara. Kenapa di penjara? Permatanya dihabiskan. Sekarang Mas Yusril sama Mas Rasha nih. Kalau misalkan uang orang dipakai di penjara nggak? Disiksa nggak? Ya kan? Sekarang umur kita nih titipan dari Allah ya kan? Ternyata kita pakai main nonton TikTok, nonton sinetron, ngerokok, apalagi ngombe bir, apalagi Hah? Minuman keras, apalagi itu boleh nggak itu? Nggak boleh kan? Makanya nanti sama Allah apa dihukum luar biasa. Mau dikulitin, Pano, mau nggak kulitnya dikulitin kayak kulit sapi tapi masih hidup? Seret, diambil kulitnya. Mau? Digantung, kulitnya diambil, terus dikasih semut, dikasih garam, mau? Makanya kalau nggak mau hidup di dunia itu, gimana? Kayak orang lagi bepergian, seadanya aja, ya, seadanya. Jangan kayak orang ketiga, titipannya malah dihabiskan, malah dipakai foya-foya, akhirnya dia ditangkap polisi. Mending yang pertama yang cepat sampai atau yang kedua tadi? Yang kedua kan tadi nyampainya lama. Mending yang mana? Mending yang cepat sampai. Tapi kita sadar nggak yang cepat sampai itu berat? Ya kan? Udara panas tanpa AC, minuman aqua seadanya. Yang kedua masih mending istirahatnya lama. Yang pertama nggak istirahat. Milih mana coba? Yang cepat. Nah, kalau yang cepat itu adalah yang pertama salat fardu. Salat fardu ada berapa? 5. Ada 6. 5. Ada 5. Ada yang salat tahajud nggak tadi malam? Insya Allah. Nah, salat tahajud ya. Kalau pengen cepat sampai itu kita harus susah, Pak. Ya. Tapi nanti hadiahnya luar biasa. Hadiahnya luar Biasa. Ada yang salat, ada yang puasa sunnah.
Besok ya puasa sunnah ya. Puasa sunnah itu nanti kita tuh kayak naik pesawat. Kalau kita dari sini ke Saudi jalan kaki nyampenya berapa lama? 24 jam. 24 jam. Puluhan tahun kan jalan kaki loh, puluhan tahun. Kalau naik pesawat berapa jam? Sedetik. Satu hari ya kan. Kalau naik kapal laut berapa jam? 8 jam. 12 jam. 2 tahun ya wes. Ikut aja ya. Cepetan mana? 1 tahun. Pesawat. Nah pesawat tuh puasa. Kalau orang puasa tuh kayak pesawat. Set. Nyampenya Kalau orang tahajud tuh kayak naik pesawat. Set. Nyampenya Cepat. Kalau orang jamaah kayak naik pesawat Cepat. Apalagi kalau ngajak adiknya, ngajak kakaknya, ngajak temennya. Itu kan kayak kemarin kayak apa? Kayak titip titip uang buat temen usaha. Kita digaji, kitanya nggak capek. Itu aja hari ini. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, apa? Bisikin aja. Jangan dibisikin. Mari. Ya, pertanyaan bagus ya. Sekarang ini ada yang ngerokok nggak? Ada. Yang ngerokok angkat tangan. Pertanyaannya gini ya. Kira-kira dari orang bayi lahir, anak kecil lahir, ada nggak yang suka rokok? Pertamanya tuh orang benci rokok kan? Iya. Beda sama susu, sama nasi, sama air. Orang-orang suka kan dari kecil kan? Iya. Kalau rokok gimana? Enggak kan? Rokok, minuman keras, apalagi tuh. Itu pertamanya tuh orang nggak suka. Tapi suka karena apa? Dikasih temen, dikasih orang lain. Itu orang ngasih itu, ya. Orang ngasih itu kenapa orang ngasih coba? Kenapa orang ngasih rokok? Agar ketagihan. Agar ketagihan. Jadi dikasih dulu. Dikasih. Setelah ketagihan akhirnya beli. Makanya barang sesuatu yang jelek itu biasanya kita digoda dulu, digratiskan dulu. Setelah suka akhirnya harus Sekarang pertanyaannya, rokok itu dulu nggak suka, tiba-tiba jadi suka. Kira-kira manfaatnya banyak atau madorotnya yang banyak, atau nggak manfaatnya yang banyak? Yang banyak. Mas Furqon, Gunanya ngerokok apa? nah Mas Furqon gunanya merokok apa? Embo. Embo kan? Mas Rasa gunanya merokok apa? Gunanya merokok bencang manis. Nah, aslinya gunanya merokok itu ora ono ya. Ora ono. Ngerokok itu terasa berguna karena sudah kecanduan. Paham ya? Sekarang pertanyaannya ya, Mas Farhan, pengen kecanduan ngerokok atau pengen kecanduan tahajud? Tahajud. Orang tahajud sama kayak ngerokok. Pertamanya nggak suka. Ngapain tahajud? Ngantuk ya kan? Ya. Tapi kalau udah sering tahajud, ketika dia nggak tahajud tuh nangis. Ketika nggak tahajud, karena apa? Sudah terbiasa. Orang sering Senin Kamis. Pertamanya suka nggak? Enggak kan? Tapi karena terbiasa, ketika dia hilang Senin Kamis, orang yang terbiasa salat sunnah qobliyah itu sebelum salat fardu, ba'diyah setelah salat fardu. Orang yang terbiasa ketika dia ternyata terlewat karena jamaah sudah dimulai, itu sedih. Ya? Sama kayak orang ngerokok, pertamanya nggak suka kan? Tapi jadi suka karena apa? Dibiasakan. Nah, sekarang kita, Mas Furqon, Mas Yusril, pengen cepat masuk surga atau pengen nggak jadi masuk surga? Cepat masuk surga. Makanya dibiasakan sama sesuatu yang baik. Mas Farhan ya, Mas Yusril, Mas Furqon, dibiasakan sama sesuatu yang baik. Contohnya jamaah di masjid itu sesuatu yang maka lama-lama, misalkan sebulan aja kita nggak sebulan biasa jamaah, lama-lama kita harus jamaah. Jadi sekali jamaah itu sedih gitu ya.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak. Nah, kalau nggak ada silakan ambil Qur'annya. Kita mulai menghafal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.